Mindset yang tepat akan membantu kamu dalam mencapai kebebasan keuangan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Unshakable karya Tony Robbins. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana langkah-langkah untuk mencapai kebebasan keuangan dengan cara yang relatif lebih aman. Setiap orang pasti punya mimpi untuk mencapai kondisi kebebasan keuangan. Tapi ternyata hanya sedikit orang yang berhasil di tahap itu. Apa rahasia sedikit orang yang berhasil tersebut? Ternyata mereka berinvestasi dalam jangka panjang dan melakukan diversifikasi dengan cermat. Menariknya, seberapa banyak yang kamu hasilkan ternyata tidak berbanding lurus dengan kekayaan yang kamu miliki. Semua ini berujung pada kedisiplinan dalam mengalokasikan uang untuk diinvestasikan dan pengetahuan yang tepat. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, jangan pernah kehilangan uang. Banyak orang punya pandangan sendiri ketika mendengar kata investasi saham. Mereka pikir investasi saham itu rumit. Investasi saham itu beresiko seperti judi. Atau ada juga yang berpikir kalau mereka akan mengambil keputusan yang salah dan kehilangan uang. Padahal pandangan ini muncul karena mereka kurang ilmu. Mereka tidak mau menghabiskan waktu untuk belajar dulu soal investasi sebelum menaruh uangnya. Ada sebuah perumpamaan begini. Ketika seseorang dengan pengalaman bertemu dengan orang yang punya uang, orang yang punya pengalaman akan mendapatkan uang, dan orang dengan uang akan mendapatkan pengalaman. Artinya, bila kita malas untuk menginvestasikan waktu untuk belajar, maka kita bisa kehilangan uang yang kita miliki. Itulah yang terjadi oleh banyak orang saat awal berinvestasi ataupun bagi orang yang sudah berpengalaman. Mereka ingin buru-buru menghasilkan uang, tapi tidak memiliki pondasi yang kuat soal pengetahuan tentang investasi. Ingat, fokus utama bukan bagaimana bertaruh untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat, tapi bagaimana menciptakan pondasi keuangan yang kokoh dan mampu mendukung keuangan kamu dan keluarga. Inilah konsep yang akhirnya membuat uang bekerja untuk kamu. Investor Warren Buffett pernah bilang, kalau aturan dia dalam berinvestasi adalah 2 hal. Pertama, jangan pernah kehilangan uang. Kedua, jangan lupakan aturan nomor 1. Tentu saja, tidak ada orang yang ingin kehilangan uang. Tapi kecenderungannya adalah, ketika berinvestasi, kebanyakan orang berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang, bukan bagaimana caranya agar tidak kehilangan uang. Perbedaan pola pikir ini akan menghasilkan strategi dan cara investasi yang berbeda. Inilah yang membuat Warren sangat hati-hati dalam menentukan investasi yang dia pilih. Dia harus yakin betul kalau dia tidak akan kehilangan uang yang dia miliki. Ketika kamu berinvestasi, kamu harus menyadari kalau sangat sulit untuk mengembalikan uang yang hilang akibat salah investasi. Sebagai contoh, ketika kamu berinvestasi 10 juta rupiah dan kehilangan 10% uangmu karena penurunan harga saham, maka kehilangan itu tidak terlalu sulit untuk dikembalikan. Namun, apabila kamu kehilangan 50% dari uang kamu, artinya, kamu perlu berusaha ekstra keras hanya untuk kembali ke titik awal. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di pasar saham di masa depan, bahkan investor paling hebat sekalipun. Oleh karena itu, kamu harus fokus bagaimana agar kamu tidak kehilangan uang dengan memilih pilihan investasi yang lebih aman dan risiko yang terkendali. Kedua, menggandakan uang melalui compound interest. Kenapa investasi bisa menghasilkan uang? Rahasia ajaibnya ternyata karena compound interest atau dikenal dengan nama bunga majemuk. Mungkin saya menjabarkan sedikit konsep compound interest. Misalnya, kita menginvestasikan uang kita sebesar 10 juta rupiah dan mendapatkan keuntungan 10% dalam setahun. Nah, di tahun berikutnya, uang kita bertumbuh menjadi 11 juta rupiah. Kemudian, di tahun berikutnya, kita mendapatkan keuntungan 10% lagi. Jadi, uang kita yang awalnya 10 juta berkembang menjadi 11 juta rupiah. Sekarang, dari 11 juta bertumbuh 10% lagi menjadi 12,1 juta rupiah. Inilah yang membuat compound interest memiliki kekuatan yang luar biasa. Keuntungan awal yang kita hasilkan tidak berhenti sampai di situ, tapi keuntungan ini akan menghasilkan keuntungan lagi.
Dalam jangka waktu yang cukup panjang, kita akan melihat kurva pertumbuhan yang tidak naik lurus konsisten, tapi berkembang secara eksponensial. Dengan memulai investasi sedari awal, maka kita akan menghasilkan keuntungan yang menggulung dari hasil investasi yang kita tanam. Rute sejati dalam menuju kekayaan adalah dengan menyisihkan sebagian porsi dari pendapatan kita dan menginvestasikannya. Jadi, selama bertahun-tahun, efek compound interest-nya akan semakin menggulung. Ini adalah cara kamu membuat uang bekerja untuk kamu, bukan sebaliknya. Sebagai gambaran, dalam jangka waktu yang panjang, IHSG selalu bergerak naik, apapun kondisinya. Tentu saja, di sepanjang waktu ada koreksi harga. Tony menjelaskan, jika harga saham turun 10% dari titik tertingginya, itu disebut sebagai koreksi harga. Sedangkan apabila harga saham turun 20% dari titik tertingginya, itu disebut sebagai bear market. Yang paling penting, apapun keputusan yang kamu ambil, jangan berdasarkan ketakutan. Oleh karena itu, penting untuk dipahami kalau investasi adalah proyek jangka panjang. Jika terjadi resesi seperti yang terjadi di Indonesia sekarang, kamu mungkin akan kehilangan dalam bentuk kerugian yang belum direalisasikan. Tapi, jika kamu tetap tenang, harga saham akan perlahan naik dan kekayaanmu akan bertambah. Ketiga, investasi untung pasti resikonya tinggi. Ketika bicara soal investasi dan keuangan, menjadi orang yang cuek dan tidak mau tahu adalah sebuah musibah. Ketidaktahuan kita soal investasi bisa berpotensi membuat kekayaan yang sudah kita bangun bertahun-tahun bisa hilang dan bisa membuat keluarga juga ikut menderita. Tapi, kalau kamu mau belajar soal investasi dan keuangan, semua ini bisa dikelola resikonya. Kamu bisa memilih produk investasi mana yang bisa menghasilkan untung dan relatif lebih aman. Kalau di buku ini, Tony menyarankan kita untuk berinvestasi pada index fund. Misalnya kalau di Amerika Serikat, ada S&P 500. Jadi, S&P 500 adalah indeks pasar saham yang mengukur harga saham 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Mungkin contohnya kalau di Indonesia ada LQ45 atau IDX 30. Namun sayangnya, kita tidak bisa membeli indeks fund di Indonesia. Kita bisa melakukan hal yang serupa, yaitu misalnya dengan membeli 10 saham dengan kapitalisasi terbesar di bursa dan membagi proporsi besarannya berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Cuma kekurangan dari cara ini adalah membutuhkan biaya yang besar. Namun, walaupun begitu, esensi pesannya adalah kita harus cari investasi yang potensi keuntungannya jauh lebih tinggi daripada resikonya. Pesan lain yang tidak kalah penting adalah diversifikasi investasi. Ini merupakan aturan wajib yang harus kamu pahami. Seperti kata pepatah, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Begitu juga dengan investasi. Kamu jangan menaruh semuanya dalam satu jenis produk investasi. Misalnya, kamu taruh semua ke dalam emas, atau saham, atau properti. Idealnya, kamu harus bisa menyebar investasi kamu ke jenis investasi yang berbeda. Tujuannya untuk menghindari potensi kerugian yang muncul di masa depan. Sukses dalam mencapai kebebasan keuangan tidak berdasarkan seberapa besar pendapatan yang kamu miliki. Tapi, dengan mindset yang benar dan disiplin keuangan, kamu bisa meraih kebebasan keuangan dalam hidup. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye!